Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pagi ini kembali bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Dan pagi ini kita akan mendengarkan sharing dari penulis kita, Bapak Peter Randan Bua. Dan acara akan dipandu oleh Pak Sony, MC kita di acara ini. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf kalau kami belum bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu. Selamat menikmati kebersamaan kita Bapak Ibu dan selamat menikmati berkat Tuhan pagi ini. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rati. Ya, salam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pasti kabar baik dan penuh sukacita. Dan kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita akan percaya 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan, akan menikmati berkat dari Tuhan luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baik di seluruh pelosok tanah air, juga di beberapa negara, baik di Amerika, di Australia, dan tempat lainnya yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Selamat bergabung dalam acara ini, dan mari kita bersama-sama menikmati akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk kita pagi hari ini lebih datang lagi kepada Tuhan, untuk boleh memuji, muliakan Tuhan, dan rasakan dan nikmati berkat dari Tuhan yang luar biasa. Mari pagi ini bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan, siapkan hati kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi yang hari indah yang ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama datang kepadamu dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan kami sungguh bersyukur jika hari ini kami boleh datang bersama-sama dalam acara daring ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terutama di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menyaringkan apa yang kami dapatkan saat tadi pagi kami saat itu Tuhan. Biarlah kami boleh menguatkan satu dengan lainnya Tuhan. Berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan secara khusus buat hamba Pak Peter Tuhan yang akan membawakan renungan ini Tuhan. Akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Bila apa yang beliau tulis Tuhan, pagi hari ini sungguh-sungguh boleh berkati kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati kami juga Tuhan setiap perkara kami pakai, baik handphone, laptop, baik sinyal wifi Tuhan, juga listrik Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan melalui acara ini Tuhan, sungguh-sungguh kami diberkati. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan kami rindu pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, kita akan angkat pujian sejauh timur dari barat. Dan kita akan percaya pengampunan Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan sampai hari ini. Karena kita akan percaya Tuhan begitu mengasihi setiap umat-Nya. Mari kita bersama-sama pujian ini, jadikan pujian ini menjadi doa kita pagi hari kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Iya, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita yang berdosa
tapi kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Bapa. Bahkan dosa kita telah dihapus dan diampuni oleh Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama lebih menikmati apa yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama kita menyimak dari audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan hati kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 5-17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Renungan hari ini berjudul Di Balik Pengampunan. Seorang pengkhotbah dan penulis buku pernah mengatakan bahwa kepahitan dan ketiadaan pengampunan itu seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian bahwa kepahitan, permusuhan, depresi, rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan, kemarahan, sikap tidak mau mengampuni, perasaan tertolak, dan kesedihan dapat merusak kelenjar adrenal. Adrenal adalah bagian dari jaringan kelenjar penghasil hormon yang berkaitan dengan emosi dan reaksi stres. Bacaan kita hari ini menasihatkan agar kita sabar dan mengampuni satu dengan yang lain, seperti Allah telah mengampuni kita. Jadi pengampunan bukan hanya bermakna vertikal, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, namun juga membangun relasi yang baik dengan sesama. Hal yang tak kalah berharganya adalah pengampunan berdampak baik terhadap kesehatan kita, membawa damai sejahtera dan tentunya kesehatan yang lebih baik. Mengampuni bukan berarti tidak merasakan sakit hati, melainkan memilih untuk hidup dengan melepaskan rasa sakit. Mengampuni dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu melepaskan sakit hati dan menyerahkan orang-orang serta keadaan-keadaan yang menyakitkan ke dalam tangan Tuhan. Ibaratnya kita menerima kiriman paket, kita bisa menerimanya dengan menandatangani tanda terima atau menolaknya. Saat kita membiarkan sakit hati menguasai kita, maka selamanya kita akan sakit. Sebaliknya, menyerahkan hal itu ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan damai sejahtera. Jika kita terus-menerus menyimpan sakit hati terhadap orang lain yang menyakiti kita, itu berarti kita sedang merusak kesehatan kita. Saya percaya Bapak Ibu saat tadi pagi
Anda bersaat teduh dan Anda sedang membaca renungan harian, bahkan membaca firman Tuhan. Dan pagi hari ini sangat menarik sekali, yaitu di balik pengampunan. Dan kita akan percaya pasti Tuhan ingin berbicara sesuatu dalam kehidupan kita melalui tema ini, bahkan melalui bacaan kita pagi hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir penulisnya langsung, yaitu Bapak Peter Randan Bua. Selamat pagi Pak Peter, apa kabar? Ya, selamat pagi Pak Sony, kabar baik, sehat ya. Iya, puji Tuhan Pak. Iya, ini menarik sekali Pak pagi hari ini Pak. Iya, saat tadi pagi kita mulai saat bangun tidur, terus kita bersaat teduh datang kepada Tuhan, dan saat membaca dari tema Bapak ini di balik pengampunan. Dan saya kira percaya pasti ada sesuatu di balik ini Pak ya, pagi hari ini di acara SCBR ini. Mungkin Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan kita melalui apa yang Bapak tulis ya, terutama yang penting melalui firman Tuhan. Lalu sebab itu Bapak Peter, kami persilakan Pak untuk boleh memberikan latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini. Kami persilakan Pak Peter. Iya, baik Pak Sony. Kemarin saya kirim, kalau bisa ditampilkan, kemarin saya kirim PPT ke Ibu Dati. Ya, kalau bisa ditampilkan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengulas apa yang menjadi latar belakang dari renungan kita hari ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bertanya, ini Pak Peter latar belakang apa ya? Kok mengaitkan antara firman Tuhan dengan kesehatan? Ya perlu ditahu bahwa saya memang latar belakang kesehatan, saya itu dari sekolah perawat, lalu ambil kesehatan masyarakat, lalu ambil sosiologi agama, lalu kajiannya saya di doktoralnya itu memadukan antara kesehatan itu dengan sosiologi agama, khususnya di social neuroscience. Ya, dan saya menarik setelah mempelajari itu, lalu kemudian saya menemukan sesuatu yang menurut saya berharga sekali, ya, dan ini perlu diketahui. Nah, Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu ada dua mekanisme yang semua energi yang kita makan melalui makanan dan minuman itu difokuskan kepada dua hal ini. Ya, bisa di selanjutnya Pak Sony ya, yaitu mekanisme pertumbuhan dan perlindungan. Ya, mekanisme pertumbuhan dan perlindungan. Ya, dan ini diatur oleh poros yang ada di dalam tubuh kita namanya HPA. Hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Ya, yang tadi adrenal itu saya sudah singgung di dalam renungan. Hipotalamus itu seperti antena yang ada di otak yang menerima semua informasi. Dia seperti terminal yang menerima semua informasi dari luar, baik itu informasi yang negatif ataupun positif. Itu dikontrol oleh hipotalamus. Lalu hipotalamus itu menerima informasi itu lalu kemudian mengirimkan ke namanya kelenjar master, yaitu pituitari. Jadi pituitari ini adalah kelenjar master yang mengatur semua mekanisme kelenjar di dalam tubuh kita. Nah, pituitari ini akan membagi, ya, kalau itu sukacita misalnya, ya, dia akan kirim ke hormon-hormon yang mengeluarkan hormon sukacita. Ya, tapi kalau itu ancaman, maka dia akan kirim ke adrenal. Ya, hormon adrenal, adrenocorticoid hormon, ya, itu ada di ginjal. Nah, ginjal akan mengeluarkan hormon, ya, memproduksi hormon stres. Nah, hormon yang dikeluarkan itu akan memiliki dua fungsi, yaitu lawan atau lari. Ya, kalau stres itu dilawan, maka tadi itu akan dilarikan semua ke perlindungan. Ya, jadi perlindungan itu yang teman itu semua itu kemudian lari perlindungan, lalu kemudian pertunjukan. Itu artinya bahwa imun tubuh itu di kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang mengatur sistem imun. Nah, dengan adanya itu, maka kelenjar imun ini akan bekerja terus-menerus, ya, sehingga kemudian sistem imun yang dia akan semakin lama semakin mengecil, lalu kemudian dia
akan kewalahan di dalam memproduksi kelenjar imun atau kekebalan tubuh. Jadi ketika yang dilakukan itu perlindungan terus, maka sebenarnya kenapa kemudian orang yang hidup dalam tekanan, hidup dalam stres akan gampang sakit. Sebenarnya kalau dia memilih untuk lari, dia akan memilih lari menghindar. Nah, di dalam pengampunan ini ada mekanisme lari yang yang terjadi, sehingga kemudian dia lari ke kenyataan itu, lalu kemudian energi yang kemudian difungsikan itu akan lari ke pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih, itulah yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, bahwa mekanisme ini. Jadi kalau misalnya kita ya, maka semua energi yang masuk dalam tubuh kita itu akan berfungsi untuk pertumbuhan. Sebaliknya, kita terus hidup di dalam permusuhan atau hidup di dalam stres, maka akan lari ke perlindungan. Ya, nah itu sangat nyata sekali ketika misalnya di dalam kehidupan bayi misalnya, orang bisa stunting itu karena sebenarnya mekanisme ini yang jalan. Nah, ada sebuah penelitian yang saya baca di dalam bukunya Don Corbett, ya, Stress, ya. Corbett menulis dalam bahwa masyarakat Amerika itu 20% mempunyai kadar permusuhan yang sangat tinggi, dan itu sangat berkorelasi dengan tingkat penyakit dari Amerika. Dikatakan oleh Amerika itu 1 dari 4 orang itu menderita hipertensi, ya. Jadi 20% mereka itu derita permusuhan yang sangat kadarnya sangat tinggi. Lalu kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh 250 mahasiswa kedokteran dari Universitas North of Carolina, ya, selama 25 tahun menemukan bahwa kadar permusuhan besar sekali keterkaitannya dengan penyakit jantung, ya. Mereka yang memiliki kadar permusuhan tinggi 5 kali lebih besar terkena penyakit jantung dibanding dengan mereka yang memiliki kadar permusuhan rendah. Ditemukan bahwa mereka yang kadar permusuhannya besar lebih mungkin meninggal menjelang 50 tahun. Di umur 5 tahun. Artinya kali lebih besar dari mereka yang kadar permusuhannya rendah. Jadi itulah sebabnya, ya, kenapa kemudian Tuhan sebagai pencipta kita menyarankan kita untuk tidak melakukan permusuhan terhadap sesama kita. Karena itu bukan hanya dikatakan tadi di dalam renungan, bukan hanya membangun relasi kita yang baik itu, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Tetapi yang terpenting adalah bahwa melepaskan pengampunan itu bermanfaat sekali bagi kesehatan kita. Jadi kalau Tuhan jadi kalau Tuhan itu menyuruh kita untuk mengampuni, sebenarnya itu bukan karena kepentingannya, ya, tapi kepentingan kita, ya, bahwa Dia mengasihi kita, maka kemudian Dia mengatakan bahwa jangan memusuhi orang lain, ya, jangan kamu stres misalnya, ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Karena memang mekanisme alamiah tubuh kita sudah didesain ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita sendiri akan merasakan dampaknya. Karena itulah kemudian, ya, pernyataan yang di awal dari renungan tadi saya mengatakan bahwa kepahitan dan ketiadaan pengampunan itu seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati. Ya, kita membenci orang, ya. Kita kemudian melampiaskan kemarahan kita kepada orang. Kita berharap supaya dia celaka, tapi kenyataannya dia enak-enak tidur, kita yang tersiksa. Ya, sama dengan itu tadi perumpamaannya. Ya, kita yang minum racun baru kita mengharapkan orang lain yang mati. Nah, ketiadaan pengampunan itu juga, ya, saya pernah menulis, kalau tidak salah menulis juga dalam renungan yang lain, ya. Seperti menaruh cuka dan cairan garam di wadah besi. Sekuat apapun wadahnya, maka lama-kelamaan akan hancur juga. Jadi, kalau Tuhan mengajarkan kita agar mengampuni,
seperti untuk jemaat yang ada di Kolose, ya kita tahu di Kolose itu kan mereka saling gontok-gontokan satu dengan lain, khususnya di antara yang menyusup ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam, yang mereka kemudian memprovokasi jemaat sehingga kemudian terjadi permusuhan di dalamnya. Jadi itu bukan karena kepentingan Tuhan, ya. Kemudian dia mengajak kita untuk mengampuni, tetapi sebenarnya itu kepentingan kita. Ya, kita hidup damai sejahtera di dunia ini, maka lepaskanlah pengampunan. Ya, itu pilihan kita. Karena itu melalui renungan ini kita kemudian diajak untuk bagaimana senantiasa dalam kehidupan kita mengampuni supaya damai sejahtera yang disediakan Allah untuk kita dapat nikmati. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada sharing. Saya kembalikan ke Pak Sony. Iya, terima kasih Pak Peter, Ron dan Buah. Iya, terima kasih buat sharingnya yang melatar belakangi tulisan Bapak, yaitu di pengampunan. Kita yakin percaya pengampunan itu juga perintah Tuhan agar kita bisa saling mengampuni, Pak ya. Ternyata kalau dilihat begitu luas ya dari paparan Bapak, ternyata itu juga pengaruh dalam jiwa kita, ya pengaruh juga ya jiwa kita, kesehatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari ini kita mungkin bisa menyaringkan pengalaman Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu pagi hari ini bisa berbagi bagi kita semuanya, sehingga biar pagi hari ini kita juga boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh bersama-sama belajar. Mari Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, ingin menyaringkan apa yang Anda dapatkan dari pagi, mulai tulisan atau bacaan kita pagi hari ini, mari kita sharingkan pagi hari ini boleh bersama-sama, sehingga boleh menjadi penguatan buat sesama kita sebagai saudara dalam satu iman dalam Tuhan Yesus. Ya, mari Bapak Ibu, kami persilakan Anda bisa tekan tombol raise hand, atau mungkin Anda bisa angkat tangan langsung, ya. Jadi biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Silakan, kami persilakan. Ya, ini tema pagi hari ini sangat menarik sekali. Di balik pengampunan, pasti kami percaya begitu banyak pengalaman yang Anda ingin bagikan pagi hari ini, sehingga pengalaman ini menjadi berkat buat kita semua. Silakan, Bapak Ibu, boleh Anda langsung tekan raise hand atau katakan. Oh, Pak Paul, ya, sudah angkat tangan. Ya, silakan, Pak Paul. Selamat pagi, Pak Paul. Pak Paul, Anda. Pagi. Silakan. Terima kasih Pak Sony dan terima kasih Pak Sony dan terima kasih juga Pak Peter. Saya senang sekali mendapat keterangan seperti ini. Tapi saya punya persoalan, Pak. Persoalan saya dalam perintisan cenderung melanggar ini semua. Saya berusaha keras, tapi kerap kali gagal. Mau mengampuni, aduh bagaimana ini Pak? Menghadapi anak-anak ini di perintisan itu tidak bekerja itu bagaimana? Bermacam-macam modelnya. Mungkin Bapak, Ibu saudara di rumah atau di usaha atau di luar juga hadapi orang-orang seperti bikin kita sakit hati, Pak. Mau mengampuni, mau sabar, tapi bagaimana, Pak? Mau manusia baru, tapi manusia lama masih ada ini gimana problemnya. Ternyata saya sudah lihat mustahil. Untuk saya pakai kekuatan, kita perlu memang kuasa Roh Kudus, ya. Untuk memampukan kita untuk sabar, untuk mengampuni, ya. Kita mengampuni memang saya jujur, Pak ya, sampai hari ini saya katakan sulit. Saya jujur, ya. Tapi saya sadar sekarang Tuhan Yesus kan berdiam di dalam saya dengan kuasanya dan kemampuannya. Dia yang ketika bergantung di atas salib, dia lihat ke bawah, orang-orang mengejek, mengolok, orang-orang yang memaku dia, dan dia berkata, Bapa mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, Tuhan Yesus yang sama sekarang berdiam di dalam kita, di dalam saya. Dia bisa lakukan apa yang kita sulit lakukan. Dia yang melakukannya. Dia yang mengampuni. Ya, kalau kita fokus kepada kemampuannya dia di dalam kita. Jadi dengan fokus kepada Tuhan Yesus di dalam kita, dan bukan kepada kekuatan kita sendiri, tekad, oh saya tidak mau marah, saya mau sabar. Ternyata melanggar juga.
Hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita bisa mengampuni, kita bisa sabar, berbelas kasihan, berkemurahan pada yang menyakiti kita. Saya sudah belajar dan terus belajar. Baru-baru ini saya cerita sedikit. Ada satu anak dari STT di satu STT Jakarta datang bergabung dengan saya, orang NTT. Oh, dia ceritanya bagus, saya pelayanan punya hati merintis begini. Saya langsung rekrut, Pak. Saya kasih dia surat malah. Saya kasih dia sebagai calon wakil gembala sampai seperti itu. Karena saya sudah mulai berumur, saya cari orang semangat seperti ini kalau bicaranya bagus. Ternyata 3 bulan malas, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah lakukan apa-apa. Baru hari Jumat kemarin saya ke gunung, Pak, ke Loksado, umur saya 64. Naik ojek itu sakit, tapi saya punya hati terbara-bara untuk menyampaikan Injil. Anak muda ini kok tidak lakukan apa-apa. Marah saya, Pak. Memuncak, meluap. Karena itu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati saya, Pak Peter. Tuhan memberkati Bapak. Ya, sehingga saya berdoa dan berdoa. Bagaimana Tuhan, saya sudah berumur, masa mau marah-marah, ngamuk-ngamuk sama orang ini. Yang betul-betul tidak kerja, hanya tahu ngomong doang. Lalu saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Wah, ini indah, saya mau supaya sifat Kristus yang di dalam itu Tuhan yang keluarkan. Saya bisa sabar, saya bisa tenang setelah membaca renungan tadi pagi. Sehingga saya tidak perlu marah-marah. Saya tidak perlu tidak sabar lagi. Tidak perlu tidak melepaskan pengampunan, saya bisa mengampuni. Saya mau ketemu dia sore ini nanti ya. Saya mau sampaikan bahwa selama ini saya sudah melakukan yang terbaik untukmu. 3 bulan. 3 anak yang kamu bawa ke rumahku, saya sudah menampung, memberi makan. Karena mengingat kamu mau melayani Tuhan. Sampai hari ini saya melakukan tugas saya, tapi kamu tidak melakukan tugasmu. Karena itu, kemungkinan ini rencana Tuhan untuk memisahkan kamu dari saya. Kamu boleh pergi, kamu boleh pelayanan, silakan, tetapi tidak dinaungi oleh saya. Karena ini hanya mengelabui. Tapi saya tidak marah lagi, Pak. Saya melepaskan pengampunan. Biar di tempat lain mungkin dia bisa berkembang. Puji Tuhan. Semoga renungan singkat dari kami bisa bantu juga yang lain. Amin. Luar biasa Pak Peter pagi hari ini Kasih, apa Pak. yang diberikan Pak Paul Andan ya, ternyata saat dia mengalami, saat dia tadi pagi dia bersatu datang pada Tuhan, dia membaca firman, ternyata diberkati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya sehingga belajar untuk mengampuni. Memang mengampuni itu hal tidak gampang ya bagi orang terdekat atau orang paling kita kasih itu menyakiti kita. Betul Pak Peter ya. Tetapi Tuhan ajaran kita supaya untuk melepaskan pengampunan. Nah, mari Bapak Ibu, bagi yang lainnya mungkin punya pengalaman yang lebih lagi, ya pagi hari itu dapatkan pengalaman dari sharing dari Bapak Paul. Ya silakan, kami persilakan Bapak Ibu mungkin yang lainnya bisa langsung resign, ya bisa langsung menyambung hingga pagi hari kita diperlengkapi ya dari sharing dan bacaan kita pagi hari dan renungan harian pada hari ini. Ya silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Wah, Pak Michael langsung siap-siap itu udah mulai tangani. Silakan Pak Michael. Nah, itu tangannya udah mulai angkat. Haleluya. Ya, silakan. Di balik pengampunan luar biasa firman Tuhan. Ya, penjelasannya terima kasih Pak Peter. Ya, memang kaitannya dengan tubuh ya itu benar-benar ya, karena memang tubuh kita ini ketika kita tidak mengampuni itu pasti dampaknya jelas ya. Saya juga pasti mengalami seperti Om Paul ya, memang mengampuni itu sulit, betul. Saya punya pengalaman ya waktu istri pertama saya meninggal ya, saya sangat marah, sangat kecewa dengan dokter yang menangani. Saya nggak bisa mengampuni ya, sampai benar-benar berakibat saya sakit ya, 40 hari berat badan saya sampai turun beberapa kilo. Tapi kembali saya sebagai hamba Tuhan, saya diingatkan kembali tentang pengampunan yang Tuhan Yesus ya sudah berikan buat kita. Ya benar seperti perenungan tadi, memang kita landasannya harus kembali yang seperti Kolose jelaskan tentang hidup baru. Semua karena Tuhan Yesus sudah baharui hidup kita.
Dan puji Tuhan, saudara, ketika saya bisa mengampuni tentunya dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang di dalam saya akhirnya bisa mengampuni dokter, ya, rumah sakit yang menangani waktu itu. Dan luar biasa, saudara, di balik pengampunan, ya, salah satu saya sehat kembali, saya dipulihkan, dan Tuhan menganugerahkan, ya, istri, ya, saya bilang Tuhan, istri yang baru yang terakhir ini luar biasa. Sekalipun proses sampai hari ini juga tentang harus mengampuni. Tapi saya hanya mau bagi dari firman yang kita renungkan pagi hari ini. Semua kembali kepada Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya, firman. Ya, kayaknya kan Rasul Paulus yang membagikan di Kolose, tadi pagi saya renungkan Kolose 3, ya, ayat 5-17 ini. Saya dapat di ayat 10 itu setiap hari kita harus baharui. Ya. Mungkin setiap hari kita orang tipu, orang marah, orang hianati, tetapi kalau kita baharui dengan firman, dengan Roh Kudus, ya, seperti perenungan, ya, hari ini, saya percaya hati kita ini bisa dikasih kemampuan untuk mengampuni. Ada amin, haleluya. Dan benar Pak Peter, dampaknya luar biasa di secara tubuh, ya. Adrenalin kita ini, ya, kita lihat orang-orang yang suka mengampuni seperti Pak Sony, ini sahabat saya di sekolah Alkitab 20 tahun lalu, tetap muda, awet muda, haleluya. Padahal kita sudah jelita, ya Pak, jelang 50 tahun. Saya bulan depan 49 tahun. Tapi perenungan hari ini benar-benar kita harus ambil keputusan, ada Roh Kudus, ada firman, mengampuni. Hidup dalam damai sejahtera, itulah kehidupan baru kita, saudara. Luar biasa Pak Peter, penjelasan ini semakin meneguhkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Percayalah, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengampuni, dan kita hidup baru, penuh damai, sukacita, kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, jadi pengampunan itu berdampak dalam aspek kehidupan kita, ya, terutama buat roh kita, ya, juga buat jiwa kita juga tentunya, ya. Maka sebab itu kan selalu kita seperti ini diberikan sukacita, hati gembira adalah obat, ya. Ya, kita bisa mengampuni, pasti ada sukacita. Saat sukacita pasti ada gembira, dan pasti itu mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Ya, menarik sekali. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin ingin membagikan sesuatu pagi hari ini. Ya, ini masih ada waktu, dan ya, saya rasa perenungan pagi ini sangat indah sehingga kita bisa saling melengkapi satu dan lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Anda boleh present. Ya, mungkin Bu Endang ada yang bagikan, Bu Endang. Selamat pagi Bu Endang. Halo Bu Endang Lestari. Dapat sesuatu Bu Endang pagi hari ini? Selamat pagi Terima Bu kasih Endang. Pak Tony, kesempatan yang diberikan. Iya, tema pagi ini sungguh menarik. Dan bagi kita sebagai Kristen sebenarnya ini juga menjadi hakikat, ya. Kalau Kristen itu kan harus mengampuni, karena Tuhan saja sudah lebih dulu mengampuni kita bahkan sebelum kita minta ampun gitu. Nah, ini juga menjadi sisi yang apa ya, bagi saya juga perjuangan sih, memang perjuangan berat, tetapi ketika kita percaya, ya kita harus percaya bahwa Roh Kudus memang menolong kita, dan kita memang kalau dikatakan harus, ya memang harus, tetapi bukan sebuah kewajiban lagi, karena hakikat dan sudah semestinya begitu, ya, orang Kristen itu belajar untuk mengampuni. Banyak pelajaran yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui firman-Nya, banyak ayat yang menyatakan ini, karena memang Kristen jelas pertama juga pengampun, kasih itu sangat erat hubungannya dengan pengampunan. Secara neurosains tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Peter, dan itu memang nyata, karena kalau ketika kita yang memendam beban itu kan sebenarnya kita sendiri yang sakit. Kemudian juga Tuhan sendiri memang menghendaki kita untuk menjadi orang yang penuh kasih, dan itu memang intinya bahwa itu tidak terpengaruh oleh orang lain sebenarnya, tetapi kita yang harus mengisi diri kita sendiri. Karena kalau saya boleh menggambarkan bagaimana kita dapat
mengalirkan kasih atau tidak itu kan tergantung pada diri kita sendiri. Gambarannya adalah ketika kalau kita mengibaratkan diri kita ini sebuah teko misalnya, taruhlah kita ini sebuah teko, kemudian teko itu berisi susu. Gambar itu menjadi gambaran bahwa kita ini hidupnya kasih gitu ya. Kalau teko berisi susu, otomatis dituang dimanapun dia akan mengeluarkan susu gitu. Nggak mungkin teko berisi air susu kok setelah dituang keluarnya air teh atau air jeruk gitu. Nah, itu menjadi gambaran bahwa sesungguhnya kalau memang hidup kita, hati kita, pikiran kita itu dipenuhi oleh kasih, ya otomatis yang keluar selalu kasih gitu. Dan itu menjadi pegangan bagi saya kalau saya memang menyatakan diri saya Kristen dan saya orang yang dipenuhi oleh kasih dan saya hidup saya dikuasai oleh Roh Kudus, sudah tentu saya harus menyatakan kasih dimanapun saya berada, apapun yang terjadi di luar. Nah, itu juga yang menjadi pengendali saya ketika ada dari luar yang mungkin memancing emosi kita ya, kita belajar tetap, oh aku ini kasih, tetap harus kasih yang aku keluarkan. Karena kalau tidak, malunya bukan kepada orang-orang, tapi malu kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, taruhlah kita ingin membalas dendam atau kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang, kita juga lebih berdosa lagi kepada Tuhan gitu. Jadi itu yang menjadi pengendali saya untuk belajar lebih baik lagi di dalam hal pengampunan dan kasih. Mungkin itu saja Pak Sony, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endah buat sharingnya yang pagi ini boleh berbagi pada kita. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ya, langsung saja di sini ada Bu Priscilla Yuniasari yang sudah silakan Bu Priscilla. Silakan Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi semua. Ya, silakan Saya Ibu. ingin menambahkan sedikit saja dari apa yang sudah di-sharingkan. Dari Pak Paul tadi juga mengingatkan bahwa yang penting memang karya atau kuasa Roh Kudus yang kita sadari bekerja dalam diri kita. Cuman saya juga menyadari bahwa ada bagian juga yang harus kita kerjakan, bahwa kita harus sedikit mau menurunkan ego kita. Seringkali kita merasa diri itu paling benar, seringkali kita merasa diri itu yang harus dikasihi gitu ya. Kita menganggap diri kita paling benar, kita paling tidak berdosa, kalau kita suka menganggap rendah orang lain, sehingga kita akan merasa sulit mengampuni, karena saya yang benar kok, kenapa saya harus mengampuni? Dia dong yang salah yang harus minta maaf. Seringkali kita berpikirnya seperti itu, karena menganggap diri kita ini yang paling benar, paling hebat gitu. Kadang kalau kita salah berkaca, harusnya kita berkacanya itu kepada Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Tuhan saja yang tidak berdosa mau turun dan mengampuni segala dosa kita dengan Dia mati di kayu salib, apa sih yang sudah kita lakukan gitu? Kita kalau lihat ngebandinginnya dengan sesama kita pasti menemukannya karena kita lihat diri sendiri, oh diri sendiri lebih baik, diri sendiri lebih hebat, diri sendiri lebih benar gitu. Tapi kalau kita lihat perbandingannya dengan Tuhan, kita akan kelihatan sekali bahwa kita ini manusia berdosa sama berdosanya. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar di hadapan Tuhan. Jadi mungkin di satu sisi bagian kita, selain kita sadar bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Tadi Bu Endang juga singgung tentang hidup yang dipenuhi dengan kasih. Kalau kita penuh kasih, pasti keluarnya juga kasih. Nah, dari satu lagi sisi yang mungkin saya bisa tambahkan, kita harus mau rela menurunkan sedikit ego kita, supaya kita juga tidak menganggap diri kita itu yang paling benar, yang paling hebat, yang nggak punya salah apa-apa. Bahkan karena sebenarnya kita juga pasti punya salah, disadari ataupun tidak disadari. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sudah boleh pagi hari ini memperlengkapi ya. Ternyata kita juga harus sekali lagi ya, dengan rendah hati ya. Seringkali maunya lalu orang lain, padahal kita tidak mengintrospeksi diri kita juga sendiri. Ya, sangat menarik. Silakan Bapak Ibu yang lainnya ingin pagi hari ini berbagi ya, dan saya akan percaya Bapak Ibu pasti banyak hal yang ingin diberkati pagi hari ini. Silakan. Ya, dan dilihat di sini ada ya. Mari Bapak Ibu yang berbagi ya. Ya, Pak Samuel Yudi yang berbagi. Pak Samuel Yudi, silakan Pak. Selamat pagi Pak Samuel Yudi yang berbagi. Ya, selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Peter ya. Jadi saya sangat setuju, sangat sepakat bahwa
ketika kita tidak bisa mengampuni atau ada dendam, hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan seseorang, sakit hati yang kita pendam itu, kalau saya menyebutnya itu ya ibarat kita sedang menyimpan sampah gitu ya. Nah, kalau sampah itu disimpan itu pasti ya lama-kelamaan itu akan bisa menimbulkan satu penyakit, dan itu akan berdampak buruk bukan untuk orang lain tetapi justru untuk diri kita ya, dampaknya begitu sangat buruk. Ya, jadi saya pagi ini sangat diberkati, kembali diingatkan tentang pengampunan, ya sekalipun jujur bahwa itu tidak mudah untuk dilakukan, dan saya yakin bahwa setiap kita pasti pernah atau sedang menghadapi sebuah konflik dengan seseorang, baik itu di tengah-tengah keluarga, dengan rekan pelayanan, ataupun dimanapun kita berada, ada sedikit gesekan-gesekan, dan itu bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan kemarahan, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi ya lagi-lagi kita harus mengingat kembali tentang siapa sejatinya diri kita ketika Kristus itu sudah mati, membayar lunas kehidupan kita, dan Dia sudah menjadikan setiap kehidupan kita itu menjadi manusia baru gitu ya, menjadi ciptaan baru. Yang lama itu ya selayaknya seharusnya itu memang sudah dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena kita sudah diberikan sebuah hati yang baru. Tetapi sekali lagi itu adalah menjadi sebuah proses ya, yang setiap hari harus kita lalui ya, sekalipun mungkin ada kalanya kita hari ini mungkin kita gagal mengampuni, tetapi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu kan berkuasa untuk membersihkan kehidupan kita, memperbaharui hidup kita, dan membawa kehidupan kita untuk kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya setuju, mari kita hidup di dalam kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita belajar setiap hari untuk dapat melepaskan ya pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, sekalipun berat, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita percaya bahwa kita pasti akan dimampukan untuk bisa melakukan semuanya itu. Ya, itu sedikit dari saya, Pak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samueludi ya buat sharingnya pagi hari ini, dan juga memberkati kita dan melengkapi kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain Bapak Ibu ingin berbagi pagi hari ini? Silakan, dosa malu-malu. Jika Anda yang mau diberkati pagi hari renungan pagi hari ini, kita bersama-sama. Anda boleh bagikan, ini waktu yang indah, kita boleh berbagi. Ya, silakan Anda boleh tekan tombol raise hand, ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini ada dari Ibu Enchen. Ya, silakan Ibu pagi. Salam Pak Sony dan kita semua. Iya, silakan. Saya off cam nggak apa-apa ya, izin ya. Silakan. Topik hari ini benar-benar sangat bagus. Saya sih mau sedikit menyaksikan juga sih untuk kemurahan Tuhan ya. Saya akui saya ini kan jujur dari agama yang lain. Kalau tentang kasih dan pengampunan, hanya di kekristenan sajalah yang memang sangat ditekankan. Seperti yang tadi Ibu yang satu bilang, ini bukan apalagi ya hakikatnya. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang percaya wajib mengampuni. Ya, karena pada dasarnya kan kita tahu dalam pengharapan, iman itu kasih lah yang paling utama. Tanpa kasih kita tidak bisa mengampuni. Dan juga ya kita ini siapa ya? Kalau Tuhan aja sudah merendahkan diri untuk turun, untuk mengampuni, masa iya kita yang mengaku cinta Tuhan nggak mau mengampuni? Ya, tidak mau mengasihi. Dan hanya di kekristenan saja ini, makanya saya merasa saya sangat bersyukur ya kenal Tuhan, bisa terpanggil gitu untuk ikut Tuhan. Dan dikasih ini jelas Tuhan ajarkan kalaupun orang menyakiti kita, kita harus terima, malah kita harus memberkati orang tersebut. Dan ini memang sangat luar biasa dan tidak mudah. Kalau orang-orang yang kita tidak kenal, kita sangat mudah mengampuni.
Tapi justrulah Tuhan selalu uji kita dengan orang-orang terdekat yang kita tidak sangka-sangka, itu yang selalu bisa menyakiti hati kita karena ekspektasi kita tinggi terhadap orang-orang tersebut. Di sinilah kita diuji juga secara kedewasaan, iman kita. Benar nggak sih kita benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan mulut mengaku mengasihi gitu kan, tapi giliran dicobai sangat sulit begitu. Dan memang kalau hati kita tidak mengampuni, ada kebencian atau segala macam, itu memang kita harus percaya fisik kita jadi lemah, kesehatan kita juga menurun, semua penyakit-penyakit bisa keluar gitu ya. Indikasi yang paling gampangnya aja deh, kalau kita ada kebencian, kepahitan, wajah kita itu nggak bersinar ya, apalagi untuk perempuan-perempuan tuh, kita pasti langsung nampak gitu, redup, berkerut segala macam gitu, tidak ada sukacita. Tapi saat hati kita benar-benar bersih dari rasa kebencian, kepahitan, itu otomatis itu aura itu keluar gitu loh. Jadi memang sangat luar biasa ya cara Tuhan mengajari kita dan anak Tuhan untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan memang tidak mudah. Kembali lagi Roh Kudus memampukan, dan kita juga memang harus merendahkan diri seperti yang dikatakan Ibu Priscilla. Kita harus menurunkan ego kita gitu loh. Kita kalau hanya mengencangkan ego, kita merasa kita yang paling benar, kita tidak akan bisa gitu loh. Karena Roh Kudus sudah memberi jalan, tapi kita mengeraskan hati, mengeraskan daging seperti itu gitu. Dan juga saya percaya setiap hati kita ada sampah. Kita nggak akan pintu-pintu yang harusnya Tuhan buka itu akan terhambat seperti itu. Jadi memang bagaimana kita harus mengalami terobosan, mengalami mujizat Tuhan atau segala macam, hati kita juga memang harus plong seperti itu. Dan memang ini luar biasa. Tidak akan ada kata berhenti ya tentang kasih dan mengampuni di dalam kekristenan. Karena sampai kita juga meninggal, itu akan terus selalu ada, kita diperhadapkan untuk mengasihi, untuk tetap tidak ada rasa gampang kecewa, gampang timbul perasaan yang negatif seperti itu. Memang tidak mudah sih, tapi pasti bisa karena kita kan sudah dimenangkan. Kita jangan bilang selalu nggak bisa dong, nggak bisa, selalu menyangkal seperti itu. Dan ini saya sendiri juga baru juga diuji dengan kalimat mengampuni seperti ini tadi. Saya pikir juga kenapa saya masuk seperti ini, ada pesan Tuhan juga. Terus terang 2 minggu yang lalu saya mengalami hal-hal yang buat hati saya sedikit pahit gitu di anggota keluarga saya. Orang yang harusnya saya hargai, saya hormati, melakukan sesuatu hal yang buat saya tidak bisa terima seperti gitu. Dan ini diperhadapkan, benar nggak sih kamu mengasihi, kamu pelayanku gitu kan? Benar nggak sih? Jadi hati saya suatu saya diperhadapkan seperti itu nolak ya, sejujurnya saya nolak gitu loh. Kembali lagi kita mikir, dia kok yang bikin salah, kenapa juga gue harus ngampunin begitu ya kan? Ya setidaknya gue menghindar gitu kan. Tapi ini nggak solusi. Menghindar itu bukan berarti mengampuni kan? Kita masih keraskan ego. Nah di situ saya waktu merasakan seperti itu jujur kembali lagi hal-hal yang tidak enak itu datang, mimpi buruk segala macam. Tapi Tuhan ini memang baik gitu loh. Saat kita ada sedikit niat pun untuk mengasihi, untuk mengampuni, itu Tuhan pasti mampukan. Dan di saat berdoa seperti itu juga hati saya tiba-tiba kayak ada sesuatu yang disiram seperti air yang sangat sejuk seperti itu. Dan saya bisa tiba-tiba merasakan memahami kenapa seseorang itu melakukan kesalahan seperti itu begitu. Dan akhirnya juga saya jadinya menyadari gitu loh. Saya nggak boleh menjudge orang dengan kesalahan yang dia perbuat. Karena kan pasti semua ada faktor pemicu. Kenapa orang itu melakukan kesalahan seperti itu gitu. Akhirnya saya bisa mengampuni gitu ya, mengasihi seperti itu, dan akhirnya ya semuanya kembali normal dan malah lebih baik lagi hubungannya. Dan ini memang Tuhan luar biasa. Saat kita memang mau mengampuni, hubungan dipulihkan bahkan diperbaiki lebih lagi. Seperti itu sih kesaksian saya sedikit. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Chen ya buat sharingnya pagi hari ini yang melengkapi kita ya. Dan saya percaya begitu indah pagi hari ini ya. Dan begitu banyak yang Bapak Ibu ingin sampaikan pagi hari ini, saksikan begitu luar biasa cinta Tuhan dalam kehidupan kita dalam hal pengampunan. Dan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu ya, mungkin kami lagi minta Bapak Peter Ran dan Bua, mungkin ada sesuatu Pak yang sampaikan Pak sebelum kita mengakhiri semua acara kita pagi hari ini. Silakan Pak Peter untuk menambahi. Baik Pak Sony. Yang pertama bahwa sebenarnya kesulitan kita kadang-kadang tidak bisa mengampuni karena
kita tidak mengembangkan sikap memahami. Ya, ada yang menarik sebenarnya dari ungkapan Yesus ketika di atas salib, yang mengatakan bahwa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita punya standar, iya, kita punya standar seperti itu di Paul katakan bahwa debatnya itu ada standar, atau kita semua punya standar-standar. Tapi perlu kita tahu juga bahwa kadang standar yang kita buat itu hasil konstruksi dari budaya kita, hasil konstruksi dari kita, dan tidak semua orang itu bisa mengalami atau berproses dengan cara yang sama dengan itu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita membuat standar dan ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, padahal juga itu dikonstruksi dari apa yang ada di pikiran kita, itu kita menjadi stres. Nah, menarik yang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya perlu kita memahami apa yang orang lakukan. Bahwa mereka melakukan itu mungkin karena tidak tahu, dan Yesus sampaikan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kadang-kadang mungkin mereka melakukan seperti itu karena tidak tahu, ya, atau mungkin karena kalau di dalam perspektif ilmu otak, ya, mereka sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu dan tidak bisa dalam sekejap lalu kita bisa kami ikut saya ya, karena sudah begini dan sebagainya. Jadi itu perlu kita mengembangkan namanya seni memahami ya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi yang terpenting ya bagi kita bahwa kita perlu supaya kita terus hidup dalam hidup yang mengampuni segala kata-kata yang kasar, ya, segala kata-kata yang mungkin itu kita harap itu menghantam orang lain dan lain sebagainya. Kata-kata kemarahan perlu diingat bahwa sebelum itu menghantam orang lain, kita lah orang pendengar, ya, tubuh kita lah, sasar kita lah yang pendengar pertama kali, ya, dan itu akan berpengaruh pada kita sebelum menghantam orang lain. Karena itu penting ya kita di dalam kehidupan ini sebagai walaupun sebagai orang yang punya standar moral atau di dalam budaya kita punya standar sebagainya, tapi perlu kita mengembangkan sikap memahami satu dengan yang lain seperti Kristus memahami orang-orang yang sebenarnya ya Yesus itu punya kata-kata kasar, ya, kata-kata yang bisa digunakan untuk menghantam mereka, tetapi yang menarik sekali dia sampai pada pemahaman mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saya pikir Pak Sony, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Peter. Jadi ya kita belajar dari Pak Kristus sendiri ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pagi ini juga menarik di kata bijak kita. Jika kita terus-menerus menyimpan sakit hati terhadap orang lain yang menyakiti kita, itu berarti kita sedang merusak kesehatan kita. Oleh sebab Bapak Ibu, mari kita menjaga kesehatan kita, yaitu jangan menyimpan ya sakit hati kita pada orang lain, tapi lepaskan itu ya, dan kita bisa belajar mengampuni orang lain, juga mengampuni diri sendiri ya. Dan kita belajar ya, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang pagi ini sudah menyediakan waktu untuk saling nyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini dan terus berkati. Terima kasih Pak Peter. Dan luar biasa pagi hari ini kita diberkati oleh apa yang Bapak tulis pagi hari ini. Dan melalui firman Tuhan yang luar biasa kita mendengar pagi hari ini. Ya, selanjutnya mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti akan dihantar oleh Ibu Diana dan nanti ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kami silakan Ibu Diana. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Engkau boleh menyatukan kami di dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Oh Tuhan, kami sungguh sangat diberkati melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Peter dan Bua pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan untuk meneladani sikap-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau sudah boleh mengampuni kami, mengasihi kami. Kiranya Tuhan Engkau juga boleh terus
membawa kami ke dalam sifat atau sikap yang sudah Engkau teladani ya Tuhan. Berikan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami dapat juga mencerminkan sikap-Mu sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh mengasihi sesama dan mengampuni terhadap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk para pemimpin bangsa negara kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami mau mohon kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diputuskan, apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebijaksanaan kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Terutama Tuhan, untuk saat-saat ini, kiranya juga Tuhan terus berikan kedamaian, kiranya Tuhan juga berikan kepada negara dan bangsa Indonesia ini untuk benar-benar menjadi negara yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa, mohon untuk kami semua Tuhan, dan keluarga kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan acara 1 jam bersama renungan harian berikutnya Tuhan. Kiranya melalui acara ini Tuhan dapat menjadikan berkat buat para hamba-Mu, buat para umat-Mu yang boleh bergabung, sehingga mereka dikuatkan lagi imannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama dengan pujian sebagai ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian ini keluar dari hati kita. Kita mengucap terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita dengan penuh sukacita, dengan kasih, kita bisa melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah pada kita. Ya, kita juga bisa mengampuni diri sendiri, terutama sekali lagi, biarlah apa yang Tuhan pagi hari ini berbicara melalui firman-Nya, sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan saja menjadi pendengar, tapi sekaligus pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Peter, Ran dan Buah pagi hari Pak. Terima kasih buat tulisannya luar biasa, berkat kita semuanya, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu telah hadir ya. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu pagi hari ini, dan biarlah kita menjadi berkat sepanjang hari ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Peter yang pagi ini berbagi untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan membagikan kesaksian dan pengalamannya yang menguatkan ya tentang topik pagi ini. Juga terima kasih Bapak Ibu yang setia untuk hadir dalam SJBRH kita. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan kami di pagi ini. Mungkin kami tidak bisa menyapa satu persatu ya Bapak Ibu. Mohon maaf, dan kami undur diri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, salam sehat semuanya, tetap bersukacita, bersemangat untuk menjalani hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya.